Pemirsa Khazanah, berbagai peristiwa mengerikan sepanjang zaman banyak terjadi di pagi hari. Terdapat catatan menarik yang direkam dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Berbagai peristiwa besar terjadi di pagi hari. Peristiwa yang mengagumkan sekaligus mengerikan. Mengapa semua itu terjadi di pagi hari? Dan apa rahasia pagi hari sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab, musibah atau ujiannya di pagi hari? Bukankah Allah mampu menghancurkan mereka kapan saja? Apakah pagi hari memiliki makna yang begitu penting? Azab yang menimpa kaum Nabi Nuh berupa banjir maha dahsyat yang menenggelamkan sekaligus memusnahkan seluruh orang kafir di muka bumi sebagai akibat dari pembangkangan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Azab itu turun sebagai jawaban dari doa Nabi Nuh alaihissalam yang memohon agar Allah Ta'ala menimpakan azab kepada kaumnya yang tak kunjung mau beriman setelah ratusan tahun lamanya Nabi Nuh berdakwah kepada mereka. Doa Nabi Nuh ini Allah abadikan dalam Al-Quran. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir." Al-Quran Surah Nuh ayat 26 dan 27. Azab berupa banjir dahsyat itu mulai terjadi di pagi hari. Allah tidak menyisakan seorang kafir pun di muka bumi setelah azab itu terjadi. Begitu pula azab yang menimpa kaum Ad, umat Nabi Hud alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan hawa panas yang membuat sumur-sumur dan sungai-sungai menjadi kering. Tanaman dan buah-buahan menjadi mati. Hujan pun berhenti turun dalam waktu yang cukup lama. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan awan yang tebal. Awan hitam itu hadir ke perkampungan kaum Ad tepat pada waktu subuh. Awan itu berisi angin dingin yang bertiup kencang dan mematikan. Angin itu bertiup selama 8 hari 7 malam tanpa henti, membinasakan kaum Ad hingga tidak bersisa. Bahkan angin itu terus mengejar mereka sampai ke celah-celah gunung dan gua, tempat tinggal dan benteng-benteng yang dibanggakan kaum Ad. Seluruhnya hancur berantakan diterjang angin azab tersebut. Semua itu terjadi di pagi hari. Peninggalan rumah-rumah batu di kawasan Madain Soleh, Saudi Arabia ini menjadi saksi akan azab Allah kepada kaum Samud, umat Nabi Soleh alaihissalam. Kaum yang diazab Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari. Akibat kekufuran mereka dan pembangkangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, Allah mengazab mereka dengan mengubah wajah mereka menjadi berwarna kuning. Di hari berikutnya, wajah mereka berubah menjadi merah. Di hari ketiga, wajah mereka berubah menghitam. Dan tepat pada saat matahari terbit di hari keempat, muncullah suara keras yang menggelegar dari langit dan gempa yang sangat dahsyat. Hanya dengan satu teriakan malaikat, di pagi hari kaum Samud binasa. Kawasan Laut Mati di Yordania ini juga menjadi saksi akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kaum Sodom, umat Nabi Lot alaihissalam. Itu pun juga terjadi di waktu subuh. Kaum Sodom yang berperilaku menyimpang karena menyenangi sesama jenis tak mau mengikuti ajakan dan dakwah Nabi Lot alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan malaikat Jibril untuk mengazab negeri Sodom. Malaikat Jibril kemudian mencungkil negeri Sodom dengan sayapnya, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi hingga para penghuni langit mendengar teriakan kaum Sodom. Lalu malaikat Jibril menghempaskan mereka ke bumi dengan sekuat-kuatnya. Maka negeri Sodom seperti terbalik, semuanya binasa. Sungguh mengerikan. Semua itu terjadi di waktu subuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, para utusan malaikat berkata, "Hai Lot, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu.
Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam. Dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Al-Quran Surah Hud ayat 81. Inilah waktu pagi hari yang sebenarnya begitu indah dan menyegarkan, tapi menyimpan misteri yang luar biasa bagi umat terdahulu. Tentunya hal ini menjadi pelajaran mahal bagi umat Muhammad SAW. Hendaknya memperbanyak taubat dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Dia menjadikan kita sebagai bagian dari orang-orang yang beriman dan menjauhkan kita dari azabnya. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, bumi yang menjadi tempat kita hidup, beraktivitas, tempat kita dilahirkan, dan tempat kita dimatikan. Dari bumi ini pula, Allah kelak akan bangkitkan kita pada hari kiamat. Maka bumi yang kini telah disepakati oleh para ilmuwan berbentuk bulat lonjong seperti telur ini, termasuk makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tunduk pada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan karakteristik seperti yang kita ketahui dari ilmu geologi, bumi yang permukaannya terdapat rongga-rongga ini membutuhkan gerakan atau aktivitas sesuai fitrahnya. Berdasarkan fitrah penciptaan bumi yang demikian rupa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan bumi untuk bernafas. Lalu bagaimana bumi bernafas? Apakah mengembuskan udara seperti manusia bernafas? Ibnu Qayyim menjelaskan, pada sebagian waktu Allah Azza wa Jalla memberikan izin kepada bumi untuk bernafas, lalu terjadilah gempa yang dahsyat. Dari peristiwa itu lalu timbul rasa takut pada diri hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, rasa taubat dan berhenti dari perbuatan maksiat, tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dan penyesalan. Sungguh dampak dari nafas bumi sangatlah dahsyat. Guncangan hebat yang bisa menimbulkan gelombang tsunami dan menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak telah memberi pelajaran pada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirim pesannya melalui tanda-tanda kekuasaannya untuk menakuti kita agar kita segera kembali kepada jalannya, kepada perintahnya, dan menjauhi larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidaklah kami memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 59. Selain bumi yang bernafas dan nafasnya memberikan dampak besar pada para penghuninya, makhluk Allah yang lain juga diberi kesempatan untuk bernafas adalah neraka. Bagaimana neraka bernafas? Memang info ini terasa janggal. Bagaimana mungkin neraka yang diciptakan sebagai tempat azab dan hukuman bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah dan ahli maksiat bisa bernafas? Jika nafasnya bumi berdampak pada guncangan hebat yang bisa memporak-porandakan kehidupan, lalu bagaimana dengan neraka? Bukankah nafasnya bisa membuat kerusakan lebih dahsyat? Info ini bahwa neraka itu bernafas bukan berasal dari cerita fiksi, tapi dari sumber akurat, hadis Nabi SAW. Neraka sebagai makhluk Allah yang sudah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak dahulu kala tentu memiliki karakteristik tersendiri yang membutuhkan sesuatu, dan nafas inilah salah satu yang dibutuhkan neraka. Nabi SAW mengabarkan dalam hadis sahih bahwa neraka yang sifatnya api telah berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Hurairah menuturkan dari Nabi SAW, neraka mengadu kepada Tuhannya dan berkata, "Oh Tuhanku, sebagian dariku telah menghabiskan sebagian yang lain." Allah lalu mengizinkannya menghembuskan nafas 2 kali, sekali dalam musim dingin dan sekali dalam musim panas. Itulah sebabnya mengapa udara sangat dingin pada musim dingin dan sangat panas pada musim panas. Bagaimana mungkin hembusan nafas neraka itu bisa mempengaruhi suhu dunia? Informasi ini memang terdengar janggal dan menggelikan. Tapi begitulah sumber-sumber yang dapat dipercaya telah mencatat kenyataan ini. Fakta ini diperkuat oleh riwayat Bukhari dari Abu Sa'id bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tunda sholatmu sampai udara terasa sejuk, karena udara yang panas itu berasal dari neraka." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmizi.
Wallahu a'lam.